Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, sebuah channel yang sengaja didesain untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, klik kita supaya Suyanto.id tetap eksis bersama Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dan mudah-mudahan channel ini menjadi channel alternatif dari channel-channel yang tidak mendidik, yang isinya banyak berbasis pornografi dan hidup mewah, pola hidup yang hedonistik. Tentu itu tidak mendidik bagi para siswa kita dan para generasi muda kita. Nah, kali ini Suyanto.id sangat spesial untuk ketemu dengan Sekjen PP Muhammadiyah, Bapak Abdul Mukti, Profesor Dr. Abdul Mukti, Kiai Haji. Dan tentu saja kita akan bicara-bicara mengenai muktamar. Nah, Ya kita itu harusnya pakai kopi ya, ini nggak pakai kopi ya. ya atau harus pakai Mas Mukti. Saya juga bisa pakai kopiah. Ya, saya pakai ya. Nah, itu kalau udah pas itu Kiai Suyanto ditambahin Muhammad Ya, Muhammad Suyanto. tuh, saya kira Suyanto itu enggak relevan untuk jadi kiai Hmm. namanya. Nah, Mas Mukti, kita ini bersama netizen kita dan kita salam dulu Mas Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan ini Mas Mukti, sebentar lagi kita akan muktamar. Muktamar ini sangat beda dengan dulu-dulu yang pernah saya ikut menjadi penggembira. Seperti di Solo, Makassar, Jakarta, Yogyakarta, saya ikut menjadi penggembira. Bedanya apa itu, Mas Mukti? Kok ada daring, ada luring, harinya diperpendek, gimana Mas Mukti? Iya, ya ini karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, Pak Yanto. Jadi COVID ini baru melandai, Mhm. tapi belum usai. Mhm. Karena itu kita jangan abai. Wah, luar biasa. Puitis sekali. Iya, tetapi juga jangan lebay. Luar biasa. Walaupun belum usai, jangan lebay karena kita juga tetap harus beraktivitas. Nah, karena pandemi belum usai itu, maka memang muktamar ini diselenggarakan dengan cara hibrid. Ya. Hmm. Alhamdulillah Pak Yanto, kita membuat paling tidak 3 sejarah baru dalam muktamar Muhammadiyah. Ya, Ya, sejarah yang pertama, kita menyelenggarakan muktamar ini secara hibrid. oke. Ini pertama kali karena sebelumnya kan selalu tatap muka. Hmm. Nah, ini kita menyelenggarakan 1 hari tatap maya, 2 hari tatap muka. Hmm. Kemudian itu sejarah yang pertama ya. Nah, sejarah yang kedua adalah Oke. kita ini sudah menyelenggarakan sidang pleno sebelum pembukaan. Oke. Nah, ini pertama kali juga karena biasanya sidang-sidang dalam muktamar itu diselenggarakan setelah pembukaan. Nah, kita sudah sidang pleno pada hari Sabtu tanggal 5 November yang lalu Hmm. Ya. sebelum pembukaan dengan agenda tunggal mendengarkan tanggapan dan juga mendengarkan masukan juga pertanyaan-pertanyaan dari peserta muktamar terkait dengan materi muktamar yang sudah kita kirimkan Hmm. 3 bulan sebelumnya, Pak Yanto. Oke. Ya. Hmm. Dan pengiriman ini juga berbeda karena sebelumnya kan pengiriman itu kita kirim hanya dalam bentuk dokumen yang tercetak. Tapi Oke. alhamdulillah sekarang sebelum dokumen tercetak itu kita kirim, kita juga mengirimkan dokumen itu dalam bentuk soft file, Hmm. dalam Ya. bentuk soft file sehingga kita sudah menggunakan teknologi yang sebenarnya tidak sama sekali baru, Hmm. tetapi dalam konteks muktamar itu sesuatu yang baru. Nah, itu yang kedua ya secara historis. Ya. Nah, yang ketiga ya historisnya itu
Karena muktamar kita ini kan singkat ya. Biasanya muktamar itu kan 4 hari, tanwir 1 hari. Ya. Ini muktamar yang offline, yang tatap muka ini hanya 2 hari, sehingga saya dalam berbagai kesempatan menyebutnya dengan muktamar jamak kosor gitu. Muktamar Mas, jamak Mas, tolong kosor. dijelaskan buat netizen yang belum memahami apa beda muktamar dengan tanwir. Oke, baik. Kalau muktamar itu permusyawaratan tertinggi Mhm. yang anggotanya itu terdiri atas PP Muhammadiyah, kemudian perwakilan pimpinan wilayah Muhammadiyah, Mhm. kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah, dan organisasi otonom tingkat pusat. Oke. Sedangkan kalau Tanwir itu anggotanya hanya pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian ortom tingkat pusat dan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Oke. Nah, perbedaannya muktamar itu punya otoritas. Di dalam muktamar itu ada pemilihan pimpinan, Mhm. ada penyusunan program kerja, dan juga kalau misalnya diperlukan itu bisa mengagendakan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mhm. Dan kalau Tanwir itu tidak ada pemilihan. Mhm. Tanwir tidak ada pemilihan, kemudian Tanwir punya kewenangan untuk misalnya diperlukan ada perubahan anggaran rumah tangga, dan dimungkinkan juga misalnya mengambil keputusan yang strategis di luar pemilihan yang tidak mungkin dilaksanakan menunggu muktamar. Oke. Nah, itu kewenangan Tanwir, dan anggotanya memang sangat jauh berbeda. Ya. Kalau Tanwir itu kan anggotanya hanya sekitar 200 2000 2000. Kalau muktamar itu kan sekarang ini Pak Yanto, muktamar itu kan 2719 sekitar itu. Mhm. Nah, Aha. muktamar itu hanya sekitar 260 sekian lah begitu. Enggak, itu yang mana? Yang tanwir dan yang muktamar. Tadi Mas Mukti menyebut hal yang sama itu. Nah, kalau Tanwir itu anggotanya kan hanya sekitar 250 sekian, Pak Oke, Yanto. ya. Karena itu kan PP, yang sejumlah anggota PP, Hmm. representasi wilayah itu kan bervariasi antara antara 4 sampai 6 Ya. menurut besar kecilnya eh, daerah dalam satu wilayah itu dan ortom tingkat pusat. Hmm. Nah, kalau muktamar itu kan ada dari daerah. Daerah itu tingkat kabupaten kota Oke. yang juga representasinya bervariasi dari 4 sampai 8 Oh. menurut besar kecilnya cabang dalam satu daerah itu. Hmm. Nah, karena itu anggota muktamar itu bisa 10 kali lipat dari anggota Tanwir Ya, 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 oke. gitu. Makanya Nah, tanwir itu bisa dilakukan dalam setiap tahun untuk ya, memungkinkan mengganti berbagai kebijakan atau ART gitu, Mas. ya, memang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya Tanwir diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu periode. Mhm. Tapi dalam sejarahnya kita berkali-kali, Mhm. misalnya dalam periode ini kita tanwir yang tatap muka itu kan 3 kali, Pak Yanto. Ya, ya. Terakhir 2019 di Bengkulu. Mhm. Yang di situ kita sudah mengesahkan tata tertib muktamar dan juga tata tertib pemilihan. Itu sudah kita bahas di Tanwir. Oh, juga untuk kali Nah, ini? Juga iya untuk kali ini? sudah. Jadi makanya semuanya menjadi tenang-tenang saja karena sudah kita Oh, putuskan di Tanwir. oke. Nah, kemudian nanti Tanwir yang melekat muktamar. Nah, nanti kan kita muktamar tanggal 19 dan 20. Tanggal 18 itu Tanwir, agendanya itu hanya 3 hal saja. Yang Mhm. pertama itu pengesahan jadwal muktamar. Yang kedua pengesahan calon Mhm. yang sudah diverifikasi oleh Ya, panitia pemilihan. yang banyaknya 35. Itu yang itu yang nanti yang 92, Pak. Oh, Sekarang kan 92. masih ada 92 calon.
Oh, Nah, kemudian yang ketiga memilih 39 dari calon yang dinyatakan sah oleh Tanwir. yang banyaknya 92 itu. Ya, sekarang 92. Mudah-mudahan tidak brodol lagi. Karena sebelumnya kan 96. Oh, Brodol tinggal 94. oh. Kemudian brodol lagi tinggal 92. Nah, mudah-mudahan sampai muktamar nggak ada yang brodol lagi. Tapi prinsipnya Tanwir memilih 39 dari berapapun calon yang dinyatakan sah Hmm, oleh Tanwir. hmm. Nah, 39 nama itu nanti Pak Yanto yang dibawa di muktamar Oke. untuk dipilih 13 orang. Mhm. Nah, 13 orang itu nanti bermusyawarah untuk menetapkan siapa ketua umum. Jadi ketua umum sudah harus terpilih di muktamar itu. Oke. Karena di Muhammadiyah tidak ada demisioner dan sudah ada juga serah terima seandainya ada pergantian kepemimpinan gitu atau sudah ada penetapan kalau masih sama ketua umumnya Mhm. kemudian diperkenalkan bukan untuk ditetapkan tapi diperkenalkan saja sekretaris umum Hmm. kalau Oh. sudah disepakati. Hmm. Nah, yang lain-lainnya, kelengkapan yang lainnya itu nanti disusun oleh 13 orang itu setelah muktamar. Hmm. Misalnya siapa ketua dan kelengkapan-kelengkapan struktural yang lainnya di Muhammadiyah. Nah, di samping 13 yang dipilih di muktamar, bisa nggak ditambah uh, anggota pengurus PP di luar ketentuan muktamar itu? Bisa Pak Yanto, sangat Hmm. bisa, Oke. sangat bisa. Walaupun memang ada ketentuannya, Aha. ketentuannya itu sebanyak-banyaknya 6 orang. Oh. Jadi Oh. kalau sekarang saya memilih 13, maka bisa ditambahkan lagi 6 orang. Dan 6 orang itu, 1 orang diantaranya ex officio adalah Ketua Umum PP Aisyah. Oke. Jadi secara ex officio, Ketua Umum PP Aisyah itu adalah ketua di jajaran PP Muhammadiyah. Hmm. Sehingga berarti kalau ditambah 1 dari Aisyah, maka yang ditambahkan dari unsur Muhammadiyah itu ya 5 orang. Hmm. Karena Muhammadiyah 5, Aisyah 1 jadi 6 kan, sehingga Hmm. semuanya menjadi 19. Tapi haknya sama ketika yang Haknya tambahan. sama, Oke. cuma bedanya yang tambahan itu nanti disahkan di Tanwir. Oh, jadi nunggu dong, atau sekaligus Tetap bisa sudah Tanwir? bisa bekerja, tetapi menunggu pengesahannya oleh Tanwir. Hmm. Sehingga nanti di SK-nya, SK yang pertama itu, yang tambahan itu belum ada Oke. sebagai hasil muktamar. Tapi dalam SK pimpinan setelah Tanwir itu nanti bisa dibuat SK baru. Yang Sehingga tapi bias peran dan fungsinya sama. sehingga Tanwir harus segera dilaksanakan setelah muktamar Ya untuk. biasanya 1 tahun paling lambat, selambat-lambatnya 1 tahun diselenggarakan sidang Tanwir. Oke. Dan eh, kultur apa, Mas Mukti, bahwa di Muhammadiyah memilih pimpinan, memilih suksesi itu kok kulturnya itu adem, tentrem, tidak pernah Iya. ada ribut-ribut dan sebagainya itu. Apa kira-kira yang Ya menyebabkan? yang pertama semua kita memahami bahwa kepemimpinan itu kan amanah, Pak Yanto. Iya. Dan semua kita yang diberi amanah ini kan tidak mencalonkan diri, tetapi dicalonkan. Wah, ya itu. Karena itu saya sering kali ditanya, Mas Mukti mencalonkan ya, saya ketawa aja. Saya nggak nyalon. Di Muhammadiyah itu nggak ada orang menyalonkan Ya, dirinya, ya, ya, tapi ya. dicalonkan oleh anggota Tanwir. Ya. Hmm. Jadi tahapannya Pak Yanto, kalau saya boleh menjelaskan di forum Suyanto ID ini, Ya. tahapan Oke. pertama dalam pemilihan itu adalah pengusulan calon pimpinan oleh anggota Tanwir. Mhm. Anggota Tanwir itu masing-masing bisa mencalonkan 13 orang. Wow, satu orang. 1 orang bisa mencalonkan 13 orang. Jadi yang 250 sekian itu bisa mencalonkan 13 orang. Oh, Nah, oh, calon-calon yang diusulkan oleh anggota Tanwir itu kemudian diverifikasi oleh panitia pemilihan. ya. Verifikasi menyangkut keterpenuhan persyaratan. Hmm. Nah, misalnya begini, dia harus punya nomor baku Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 tahun. Oke. Kemudian pernah menjadi pimpinan organisasi otonom atau majelis tingkat pusat. Iya. Atau pernah menjadi pimpinan di tingkat wilayah dan tingkat
daerah. Mhm. Nah, itu kalau secara formal persyaratannya itu. Saya kira Pak Yanto memenuhi syarat ya. Ya, saya Dia pernah. juga kemarin ada yang mencalonkan. Kan pernah majelis juga. Nah, saya pernah masuk ke 39 di Iya, Malang. nanti mudah-mudahan masuk lagi. Enggak, saya sudah tidak layak di situ karena ya sudahlah, biar yang hebat-hebat, yang muda. Nah, nanti kemudian selain yang kalau itu terpenuhi, kemudian dilihat yang mengusulkan berapa orang. Hmm, Jadi untuk diproses itu dia harus diusulkan sekurang-kurangnya 3 orang. oke, Jadi walaupun memenuhi syarat, kalau yang mengusulkan kurang dari 3 orang ya tidak bisa diproses. ya, Nah itu verifikasinya itu. wah, jadi Nah yang ketiga itu klarifikasi. ya Diklarifikasi karena nanti kan menyangkut ya kesediaan. misalnya dia merangkap partai politik atau tidak, merangkap dengan ormas yang lain atau tidak dan sebagainya. Nah, karena itu kan menjadi persyaratan juga Pak Yanto. Jadi tidak Ya, boleh dia merangkap menjadi pengurus partai, merangkap pengurus ormas yang lain yang atau yayasan yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah. hmm, Nah, itu nanti klarifikasi, bahkan kemudian juga dikonfirmasi kalau ada misalnya dispute ya hmm, antara panitia pemilihan dengan mereka yang dicalonkan itu. Nah, setelah itu nanti mereka mengirimkan kesediaan. Karena banyak juga yang setelah di follow up yang tidak bersedia. banyak juga. Ya, iya, seperti sekarang ini kan calon yang diusulkan itu 270 sekian gitu Pak Yanto. Ya, Nah, kemudian yang memenuhi syarat itu 120 sekian. oke. Nah, yang bersedia itu 96 itu tadi, sembilan Hmm, puluh enam. Tapi terus ternyata berkurang. Sebagian karena meninggal dunia, sebagian karena mengundurkan diri, eh, sebagian karena alasan kesehatan. Nah, setelah itu baru nanti dibawa ke Tanwir. Nah, yang kedua, kenapa kemudian adem-adem saja ya karena kami di Muhammadiyah ini kan semuanya adalah pimpinan yang berusaha untuk melayani ya, melayani dan menjaga amanah memajukan persyarikatan. Dan ya. banyak yang sering punya pandangan yang mohon maaf mungkin agak keliru ya, dikira kalau seperti saya sebagai sekretaris umum itu digaji gitu, ada tunjangan bulanan dan sebagainya. Kita kan semuanya melaksanakan amanah itu sesuai kemampuan dan itu di semua struktur kan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dan ini yang saya kira sangat penting, di Muhammadiyah ini kan kekuatannya itu terletak pada sistem. Ya. Kekuatan organisasi Muhammadiyah ini kan terletak pada sistemnya. Pak Yanto tentu tahu sebagai Hmm, bagian dari kami kan tahu ya. bagaimana sistem di Muhammadiyah itu semua ada rules and regulation yang jelas, transparansi, akuntabilitas. Jadi kita ini mengelola organisasi itu berbasis sistem, Hmm. bukan bergantung pada sinten. Nah, itu. tergantung tergantung pada sinten dan pinten. Nah, jadi bukan bergantung pada sinten dan pinten. Nah, itu enggak bergantung pada itu. Sehingga karena itu ya, ya alhamdulillah kan, pimpinan berganti-ganti ya organisasi ini kan tetap saja terus berkembang karena sistem sudah berjalan dan yang penting lagi yang keempat itu kan kita punya alhamdulillah ya semangat kekompakan ya kekuatan dari Muhammadiyah ini kan pada soliditasnya. Oke. Orang Muhammadiyah ini kan solid ya alhamdulillah ya walaupun sulit tapi tetap solid. Yang repot itu sudah alit, tidak solid, ya tambah sulit, ya gitu kira-kira gitu. Nah, kalau eh, posisi sekretaris itu ada perubahan nggak, Mas? Misalnya ditambah lebih banyak lagi gitu. Bisa. Ya misalnya seperti periode sekarang ini kan kita hanya ada sekretaris umum dan sekretaris. Hmm. Sebelumnya itu sekretarisnya ada 3, ada sekretaris umum, sekretaris. Hmm. Ya. Dan sekarang ini bendahara awalnya sih 2 ya, bendahara umum dan bendahara. Sekarang hanya ada 1 bendahara umum karena bendahara umumnya wafat. Sekarang Pak Marpuji yang awalnya bendahara menjadi bendahara umum. Hmm. Kita juga ada melakukan penambahan periode ini kan kita tambah ya.
Ya. Kita tambah 3 orang sehingga menjadi 17 orang ditambah Aisyah. Nah, tapi periode sebelumnya waktu Pak Din periode yang kedua itu tidak ada penambahan, Hmm. cukup 13. Jadi itu otoritas 13 terpilih Pak Yanto. Nanti apakah Oh. menambahkan atau tidak. Dan penambahan itu tidak mengikuti perolehan suara. Ya. Tidak mengikuti perolehan suara, tapi mengikuti keperluan kami di PP Muhammadiyah. Jadi yang kita perlukan itu ketua atau misalnya bendahara atau sekretaris. Sesuai dengan apa yang memang sangat kita perlukan untuk melaksanakan program dan amanat Tamar. Ya, 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 ya. Dan Mas Mukti, ini kan sebetulnya program itu sudah digodok di Tanwir, Oke, sudah mateng. Sebetulnya ya, muktamar itu kan tinggal tok 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 gitu aja. ya, ya. Ya, jadi nanti Muktamar ini nanti kita agendanya itu hanya ada 4 Pak Yanto. Oh. Yang pertama itu ya jawaban PP Muhammadiyah atas masukan, tanggapan, dan pertanyaan dari kemarin ya sidang pleno itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu pemilihan pimpinan yang 13. Hmm. Pemilihan pimpinan yang 13. Kemudian yang ketiga itu pemilihan ketua umum oleh 13 anggota pimpinan yang terpilih. Hmm. Nah, kemudian yang keempat itu ya kalau misalnya ya diperlukan hal-hal lain yang nanti perlu dibahas, tapi biasanya sih ya tinggal pengesahan-pengesahan saja sih secara Ya. teknis. Wah, ini seperti apa? Rapat-rapat internasional di apa, organisasi UNESCO, PBB itu sebenarnya kan Ya, digodok sebelumnya di situ ya, tinggal dok saja. Nah, ya betul. Mas Ya, Modi, itu ya. ketika muktamar, muktamar itu semua orang yang memiliki hak suara, memiliki hak untuk vote itu mengajukan 13 ya. Jadi nanti begini. eh jadi kan tadi Tanwir ya Pak Yanto. Tanwir kan milih 39. Hmm. Dan semua anggota Tanwir itu otomatis anggota Muktamar. Oke. Nah, nanti anggota Muktamar itu ada yang dari daerah tadi kan. Nah, Hmm. mereka punya hak suara dan punya hak bicara. Hmm. Jadi di Muktamar itu unsurnya ada 3 Pak Yanto. Ada anggota Muktamar Hmm. itu yang dia punya hak bicara dan hak suara. Hmm. Kemudian peserta Muktamar itu yang dari majelis, lembaga, dan biro tingkat pusat itu punya hak bicara, tapi tidak punya hak suara. Hmm. Ya. Nah, ada peninjau. Nah, peninjau itu ya observer gitu ya, dia ya tidak punya hak suara, tidak punya hak bicara. Saya boleh Penggembira. datang, punya hak dengar, tapi tidak punya hak bicara. Punya hak duduk juga. Ya. Dan semua nanti yang berbeda mungkin Pak Yanto, nanti kan kita pemilihannya kan e-voting ya. Iya. Jadi nggak lagi pakai kertas gitu. Ya. Jadi Dan kita mencoba untuk menggunakan teknologi dan ya. juga mencoba untuk muktamar yang paperless Hmm. sehingga lebih ramah lingkungan. Hmm. Ya. Jadi kita lebih efisien dari sisi waktu, juga lebih efektif karena kalau kalau e-voting itu kan kemungkinan error itu bisa ditekan ya karena kalau misalnya memilih nama yang sama kan otomatis dia ditolak atau memilih kurang dari ketentuan misalnya juga otomatis ditolak sehingga di di sistem ini nanti ya dipastikan bahwa semua itu adalah suara yang sah karena dia memilih orang yang berbeda sesuai ketentuan jumlah yang bisa dibantu oleh alat itu. Nah, Nah. kalau nulis kan bisa saja kan Oh, Pak ya. Yanto ditulis 3 kali, lupa gitu. Misalnya begitu kan. Nah, Jadi kemudian ngitungnya juga lebih cepat. ya. Jadi ini Mas, satu orang yang memiliki hak bicara itu hanya memilih satu nama atau 13 nama sebagai 13. representasi. Jadi masing-masing anggota yang punya hak suara itu memilih 13. Oke. Dan 13 itu harus nama yang berbeda. Hmm. Tidak boleh nama yang sama. Oh ya, Jadi ya. begitu ada nama yang sama tidak sah suaranya. Ya. Dan e-voting-nya itu kan aman, Mas. Itu artinya local area network, tidak menggunakan misalnya Google Form. Kalau Oh pakai Google enggak, Form itu enggak.
pakai Ya. Local Area Network, dan sudah kita try out beberapa kali. Sudah di try out beberapa kali. Jadi ya insya Allah lah kemungkinan adanya ya seperti Bjorka begitu ya yang ngehack gitu atau kemungkinan ada yang misalnya jahil membuat sistemnya hang gitu ya sudah kita antisipasi sehingga mudah-mudahan lah proses berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan dan terpilih pimpinan yang merepresentasikan aspirasi dari warga persyarikatan dan juga kepemimpinan yang memang mudah-mudahan bisa membawa Muhammadiyah lebih maju lagi di masa yang akan datang. Amin. Dan siapa komandannya IT? Ini dari PP sendiri atau dari universitas, Mas Mufti? Kerjasama antara Majelis Pustaka dan Informasi dengan tim IT dari UMS dan tim IT yang lain. Kan alhamdulillah kita ini kan punya banyak sekali sumber daya manusia yang ahli pada bidang itu, Pak Yanto. Ya. Ya Muhammadiyah ini kan ibarat sebuah konser begitu. Kami yang di PP ini kan dirijen aja. Ya, ya. Jadi dirijen aja kami yang di PP ini. Oke, perlu ini tinggal minta tolong Pak Yanto. Ini Ya. perlu ini tinggal minta kampus ini, perlu ini minta rumah sakit ini. Jadi alhamdulillah Ya, kan ya, ya. kita bisa ya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan ya pelayanan yang selama ini sudah kita berikan, dan tentu saja ya kami ingin agar kehadiran Muhammadiyah ini di masa-masa sekarang dan yang akan datang itu bisa lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Jadi termasuk infrastruktur, Mas Mufti. Ya, Infrastruktur, budgeting itu jadi dirijen aja itu. iya Pak. PP. Jadi dirijen aja ya. Jadi dirijen aja. Jadi kita ini mohon maaf tidak bergantung pada APBN atau APBD. Kalau mau nyumbang ya silahkan, tapi kalau misalnya enggak juga insya Allah kami berjalan sendiri gitu kan. Ya Ya, seperti misalnya mohon maaf ya membangun editorium yang menjadi arena penyelenggaraan muktamar itu kan dibiayai full oleh UMS kan. Itu informasi yang saya peroleh itu di atas 300 miliar itu Pak ya. wow, luar biasa Dan itu. itu sebelum kita gunakan untuk muktamar karena sebenarnya kan gedung itu sudah siap sejak tahun 2020 sebelum dinyatakan lockdown karena pandemi itu kan gedung itu sudah siap karena kita Ya, rencananya kan muktamar itu 2020 kan Juli ya. 2020. Jadi sebenarnya ya sudah ready, malah sempat dipakai untuk pertandingan indoor para game yang diselenggarakan di Solo beberapa tahun lalu itu pakai editorium itu. Oke. Dan saya kira menjadi tradisi, Mas Mukti. Siapa yang menyelenggarakan muktamar Ya, itu harus menyediakan gedung yang berkapasitas paling tidak betul. 5.000 orang, saya kira. Ya, betul. Itu dimulai dari sejak Muktamar Malang tahun 2005 yang ada dom itu kan, dom Ya, Malang. Kemudian Muktamar Jogja 2010 yang ada sportorium itu. ya, Kemudian 2015 di Makassar ada Menara Ikro ya. yang gedung tertinggi di Makassar itu 17 lantai. Nah, sekarang UMS membangun editorium yang kapasitasnya bisa 10.000 orang, Pak Yanto. Wah, Bisa luar 10.000 biasa. orang. Nah, nanti yang akan datang 2027 ya kita tunggu mana lagi begitu. Ya, Dan setelah 4 kali tradisi menyelenggarakan muktamar di Amal Usaha sendiri ini berjalan cukup baik dan alhamdulillah juga lancar dan membanggakan, maka ya biasanya dalam tanwir pasca muktamar itu misalnya tanwir pertama atau paling lambat tanwir kedua sudah diputuskan siapa tuan rumah muktamar yang akan datang. Ya, infrastruktur penyelenggaraan muktamar sudah disiapkan sejak dini. wah, luar biasa itu berkah dari muktamar. Nah, Mas, Ya, by the way, untuk apa suksesi pimpinan Muhammadiyah itu, jadi nggak ada tradisi ya, tim sukses segala macam itu, nggak ada ya. nggak ada Pak, ya tradisinya macam-macam di Muhammadiyah ini. Pokoknya kita ini ikut arus saja lah gitu.
Ya, ya. Jadi dalam posisi sekarang ini ya calon ketua umumnya itu ada 92 karena semua punya kans untuk terpilih Ya. kan. Nah, itu saya kira sebuah organisasi yang sangat sehat karena rekrutmen pimpinan, rekrutmen tokoh-tokohnya itu betul-betul dari bottom up, dari grassroots. Ya, ya, By ya, the ya. way, bagaimana dukungan pemerintah, Mas Mukti? Ya, alhamdulillah selama ini kami khususnya dengan pemerintah Kota Surakarta sudah terjalin komunikasi yang sangat baik ya. Bahkan tidak hanya Kota Surakarta, Pak Yanto, tapi juga pemerintah Solo Raya ya. Mhm, Solo ya, Raya itu yang meliputi Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Wonogiri itu memberikan dukungan penuh termasuk Boyolali itu mhm, memberikan dukungan penuh karena mesti nanti terutama penggembira muktamar itu akan meluber kemana-mana ya, karena diprediksi penggembira muktamar itu lebih dari 2 juta. mhm, ya, wow, Jadi kita nggak tahu nanti Solo itu akan seperti apa. mhm, Sehingga memang kami bekerja sama dengan aparatur keamanan dan juga dengan pemerintah setempat berusaha memecah konsentrasi penggembira ini supaya tidak di editorium saja, juga tidak di Manahan saja, tapi juga nanti setelah pembukaan mereka bisa ya berjalan-jalan ya, menikmati berbagai hal, bergembira lah, ya, bergembira di ya, sarana-sarana hiburan, juga sarana rekreasi, ya termasuk mungkin kuliner dan belanja-belanja di Solo dan sekitarnya. ya. Dan Ya, saya sekarang dengar, semua hotel sudah fully book. ya, Hotel di Solo semua sudah fully book, di Karanganyar fully book. Saya kira sebagian juga banyak yang booking di Jogja, sebagian booking di Semarang. Jadi itu menggambarkan betapa ya, Muktamar ini berdampak ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan saya perkirakan ya menjelang Muktamar sampai Muktamar itu bisa ratusan miliar itu Pak Yato. ya, Misalnya ya, gerak jalan sehat yang diselenggarakan itu kan hadiahnya kan lumayan-lumayan itu. hmm, Terakhir saya ke Solo itu ada yang hadiah utamanya selain umroh itu rumah, hadiah rumah. wow, Wah, itu kan satu rumah aja kan minimal 200 juta itu. iya, Belum iya. yang sepeda, belum yang sepeda motor, belum yang kulkas ya, belum yang kipas angin. Pokoknya dari mulai hadiah yang sangat sederhana sampai hadiah yang mahal harganya itu. Dan itu luar biasa loh. Saya hari Ahad yang lalu ya, saya ke PDM Kota Surabaya. Itu panitia menyediakan kupon 40.000 saja itu masih kurang, Pak Yanto. Oh, ya, ya, Jawa Tengah sebelumnya itu serentak ya, itu lebih dari 500.000 hmm, peserta jalan sehat. Bisa kita oh, bayangkan misalnya mereka beli ya kaos ya, semuanya kan kaos cetak baru semua pakai seragam kaos Muktamar. Itu kalau kaos misalnya dikatakanlah paling murah itu 50.000, nah itu iya, sudah berapa nilainya? iya, Nah, luar belum biasa. lagi misalnya konsumsi, belum tadi hadiah, belum transportasi, itu kan bisa kita bayangkan ya. Misalnya saya ketemu dengan PWM Banten itu mereka mengirimkan berapa? 118 bis atau berapa gitu. Nah, itu kan bisa dibayangkan kalau misalnya charter satu bis itu katakanlah untuk kan mereka kan rata-rata pergi 3 hari ya. Hmm, Itu berapa itu nilainya gitu, kali sekian bis itu. hmm. Kemudian belum lagi yang dari Jawa Timur. Saya dapat kabar Makassar itu PWM Sulawesi Selatan itu memberangkatkan 15.000 penggembira. Jadi charter kapal dong. Ya, mereka naik kapal, sebagian nanti berlabuh di Surabaya, sebagian berlabuh di Semarang. Hmm, Belum tiket pesawat. Jadi ya, 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 bisa ekonomi bergerak luar biasa dengan Muktamar ini, Pak Yanto. ya, ya, ya. Mungkin TNI Angkatan Laut juga menyumbang transportasi kali. Enggak, So enggak. far belum ya, so far belum. Karena kami nggak minta. Karena memang Muktamar ini kan kami tidak mengerahkan penggembira karena memang masih dalam situasi COVID, Pak Yanto. Oke. Jadi mereka seperti ini istilahnya mereka yang tidak terbendung oleh kami. Dan sebenarnya kami membatasi. Cuma Hmm, kan tidak bisa kita batasi sehingga apa yang kami sampaikan dengan panitia penerima di Solo itu begini, kami nggak ngundang,
Tapi kalau datang tidak kami tendang, kira-kira begitu. Luar biasa. Jadi kami nggak ngundang, tapi kalau datang tidak kami tendang. Ya, artinya kalau sudah datang ya tentu kita bantu, kita berikan sarana yang bisa membuat mereka ya bisa nyaman sebagai penggembira lah, dan bergembira, namanya kan penggembira, jadi memang harus bergembira. Ya, oke lah. Pertanyaan terakhir Mas Mukti. Kabarnya Presiden dan Wakil Presiden akan datang membuka dan menutup. Gimana? Insya Allah Konfirmasi? sampai sekarang masih konfirmasi. Jadi nanti Pak Presiden itu akan terbang langsung dari Bangkok, Pak Yanto. Mhm, Jadi beliau itu ada acara APEC di Bangkok, yang seharusnya acara itu 18 dan 19. mhm, Jadi secara jadwal sebenarnya 19 itu belum selesai, mhm. tapi karena beliau ya alhamdulillah menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk membuka muktamar, ya suatu kehormatan bagi kami, Pak Jokowi, sampai ya mempersingkat acaranya di EPEC itu demi membuka muktamar Muhammadiyah. Kemudian Alhamdulillah. sudah confirm juga nanti penutupan oleh Bapak Wakil Presiden. Cuma ada yang berbeda, pembukaan nanti di Stadion Manahan. Mhm. Mudah-mudahan tidak hujan, Pak Yanto, Ya, 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 ya. karena kami tidak menyediakan pawang hujan. Ini tidak karakter Muhammadiyah. Dan untuk penutupan di editorium, ya, di arena penyelenggaraan muktamar. Tapi apakah sudah ada plan B ketika hujan terus pindah ke auditorium? Ya, plan B-nya adalah tetap bertahan walaupun hujan. Luar biasa. Oke. Kita udah bertahan walaupun hujan, dan insya Allah nanti juga karena tadi saya sebutkan hanya diri, dan pengisi acaranya juga semua dari mahasiswa dan pelajar Muhammadiyah, warga persyarikatan. Jadi nanti akan ada display drum band kolosal. Jadi talentnya itu ada 3.000, Pak Yanto, Oke. yang terlibat. Jadi nanti ada pentas tapak suci, kemudian drum band, tari-tarian, ya, ya bergembira lah gitu. Insya Allah Iya. mudah-mudahan tidak hujan dan semuanya berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Oke lah. Baiklah, Mas Mukti, sudah banyak informasi, terutama untuk masyarakat yang non Muhammadiyah dan juga Muhammadiyah yang baru, jadi anggota-anggota baru Muhammadiyah. Ini adalah bagaimana hajat besar muktamar sangat-sangat kolosal ini akan diselenggarakan. Mudah-mudahan tidak hujan, Mas Mukti, dan Ya, ya. sukses. Dan terima kasih atas kehadirannya di suyanto.id. Terima kasih Pak Yanto, mudah-mudahan sehat selalu, dan Amin. mudah-mudahan seluruh mohon doa dari pemirsa suyanto.id untuk dapat juga memberikan dukungan agar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 ini berjalan dengan lancar. Saya menyebutnya dengan ini Pak Yanto, muktamar yang bersih. Oke, Pertama, bersih lingkungan. oke. Jadi jangan meninggalkan sampah, jangan ya mengkonsumsi yang tidak perlu gitu. Kita usahakan supaya muktamar ini bisa menjadi teladan sebagai muktamar yang green, ya, green muktamar, karena kita hemat, gunakan ya semua hal yang kita usahakan lah bermanfaat. Jangan tinggalkan sampah, jangan buang sampah sembarangan. Kita ada nanti pasukan namanya cyber sampah, Oke. tapi kita usahakan jangan mengandalkan cyber juga, tapi harus tetap kita gunakan sesuatu yang bermanfaat dan jangan boros. Ya, Yang kedua itu muktamar yang bersih dari money politik, ya. oke. Jadi tidak tergantung sinten dan tidak tergantung pinten, itu penting itu Pak Yanto. Oke, baiklah. Nah, yang ketiga itu muktamar yang bersih dari intrik, ya. Jadi Oke, kita jaga uswatun hasanah, keteladanan, ya, keadaban. Ya memang soal memilih itu soal pilihan subjektif, tapi jangan memilih atau tidak memilih itu karena suka atau tidak suka, hmm, tapi pilihlah demi kepentingan persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah yang akan datang. oke. Demikian Pak Yanto, sekali lagi terima kasih. Mohon doanya semoga semuanya sukses dan yang sangat penting mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih begitu, saudara-saudara. Jika video ini datang ke gadget-gadget saudara, ini adalah berkat eh, video kita ini diedit oleh editor channel Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah dari guru SMP Negeri 2 Karanganyar. Di
Kabupaten Ngawi. Terima kasih Mas Mufti. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih.